Jepang adalah sebuah negara dan bangsa dengan sejarah yang sangat panjang. Meskipun sudah ditemukan bukti kehidupan manusia di Jepang lebih dari 35.000 tahun yang lalu, gaya hidup, arsitektur, dan seni lainnya hanya mulai berkembang pada periode Jomon. Zaman Jomon atau budaya Jomon merupakan budaya tertua di Jepang. Periode ini telah didefinisikan bermulai dari 14.000 sebelum Masehi dan berakhir pada tahun 300 sebelum Masehi. Nama Jomon berasal dari seni rupa tembikar yang berasal dari periode ini. Budaya Jepang telah dikenal dengan seni rupa tembikar-tembikar yang indah. Dan tembikar Jomon adalah seni tembikar tertua yang pernah ditemukan di Jepang dan di dunia. Periode Jomon dapat dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama, Incipient and Initial Jomon, yang dari 14.000 sampai 4.000 sebelum Masehi, Early Jomon dari 4.000 sampai 2.500 sebelum Masehi, Middle Jomon dari 2.500 sebelum Masehi sampai 1.500 sebelum Masehi, dan Late and Final Jomon 1.500 Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Manusia pada zaman Jomon hidup dalam komunitas-komunitas yang kecil, terutama di tempat tinggal yang terletak di dekat sungai, pendalaman, atau di sepanjang pantai, dan bergantung kepada berburu, memancing, dan mengumpulkan untuk mendapat makanan. Penggalian-penggalian terbaru menunjukkan bahwa pada akhir zaman ini, mereka telah mulai bertani dalam bentuk yang sangat awal. Sebelumnya, orang Jomon dianggap sebagai komunitas pemburu yang aktif dan nomaden. Namun, sekarang sudah diketahui bahwa orang-orang Jomon pun juga sudah mulai berdiam di satu tempat. Perubahan cara hidup inilah kenapa ditemukannya pemukiman dan pembangunan tempat tinggal masyarakat zaman Jomon. Karena cara hidup bertani dan memancing tidak memerlukan perpindahan. Rumah Jomon biasanya dibangun dari kayu dengan tiang utama di tengah-tengah. Lantainya digali setengah meter dalamnya dan kadang dilapisi dengan batu-batu. Atap rumah Jomon dilapisi oleh jerami yang membantu mengalirkan air hujan ke selokan yang telah digali ke seling rumah. Umumnya, rumah-rumah ini dipakai untuk tempat tinggal, dan beberapa di antaranya dipakai untuk pembuatan makanan dan penyimpanan. Namun dalam beberapa komunitas, rumah-rumah ini dipakai untuk pemakaman dan alat bantu ritual keagamaan. 2. Karya seni tembikar zaman Jomon. Tembikar adalah karya utama yang datang dari zaman Jomon. Kata Jomon sendiri mempunyai arti chord impression atau pola tali, yang bisa dilihat dari hasil karya terbesar dari era Jomon, yaitu tembikar, yang memiliki pola di permukaan luar tembikar yang dihasilkan oleh tali berpola. Tentu saja dengan keragaman dalam membentuk pola tali, pola yang dihasilkan di permukaan tembikar menjadi beragam juga. Teknik tali berpola ini digunakan untuk menghemat waktu, tenaga, dan awalnya terinspirasi dari teknik menipiskan tanah dengan digulung. Semua tembikar di zaman Jomon adalah hasil buatan tangan. Biasa dimulai dengan proses coiling atau saat membentuk tanah menjadi bentuk tembikar yang diinginkan, lalu dipanaskan di bawah sinar matahari langsung atau dipanaskan dengan api terbuka dengan suhu antara 400 sampai 500 derajat Celcius. Sebagai finishing, terkadang memakai lakuer dan besi oksida. Bahkan beberapa di era terakhir Jomon terlihat sempat diasapi oleh asap hitam atau jelaga sebelum dipoles. Kebanyakan dari tembikar ini berwarna kemerahan dengan warna-warna gelap datang pada periode akhir. Konsep dekorasi yang diperlihatkan pada tembikar sangat luas. Ada yang didekor secara sederhana, yaitu berbentuk zigzag atau sarang lebah. Ada juga yang didekor lebih kompleks, dikarenakan alat yang dipakai berkembang, bukan hanya dari tali berpola, namun juga dari ujung bambu yang dibagi dua dan juga kerang. Ukuran dan bentuk tembikar pun bervariasi tergantung era dan tempat asalnya. Seperti kebanyakan tembikar di era awal bagian utara, tembikarnya berukuran besar dan berbentuk hampir seperti tabung. Sedangkan di era pertengahan, bentuknya semakin beragam. Untuk kegunaan, biasanya dibagi menjadi 3 fungsi utama, yaitu wadah penyimpanan, perkakas rumah tangga, dan untuk keperluan ritual.
Namun, tidak terlalu mudah untuk membedakan tembikar mana yang memiliki fungsi tertentu, dikarenakan kurangnya perbedaan yang signifikan. Namun, beberapa tembikar yang memiliki motif seperti binatang memungkinkan digunakan sebagai alat ritual. Tembikar berdasarkan era. Di era paling awal di zaman Jomon ini, tembikar yang dibuat masih sangat sederhana dalam bentuk maupun dekorasi. Uniknya, pada era awal-awal Jomon, pola hidup masyarakat masih berburu nomaden, tapi mereka sudah mengembangkan seni tembikar, bahkan jauh sebelum umat manusia mengenal sistem pertanian. Dan dengan berjalannya waktu, masyarakat Jomon pun mulai menggunakan tembikar yang sederhana untuk merebus makanan. Perlu kita ketahui bahwa era Jomon berlangsung sangat lama, ribuan tahun berlalu, dan perkembangan dalam pembentukan tembikar pun berubah. Ditambah masyarakat Jomon yang sangat kreatif. Di periode awal menengah ini, orang-orang Jomon mulai bereksperimen lebih dalam pembentukan tembikar, dengan menambah tanah liat di bagian samping atau atas tembikar. Selain itu, dalam beberapa tembikar, terlihat masyarakat Jomon mulai memperluas konsep pola permukaan, seperti ada yang bergambar hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Di periode akhir dan final zaman Jomon, beberapa tembikar yang dibuat lumayan berbeda dari konsep tembikar sebelum-sebelumnya. Salah satunya adalah tembikar yang berbentuk seperti teko, dan kebanyakan dari mereka berwarna gelap. Banyak dari tembikar ini diasapi atau dilapisi oleh jelaga, yaitu butiran-butiran arang halus, lalu dipoles dengan lakuer dan besi oksida yang menghasilkan permukaan anti air dan lebih berkilau. Artefak dan karya lainnya. Kain doki. Kain doki adalah salah satu jenis artefak yang dihasilkan pada era awal hingga pertengahan Jomon. Kain doki sendiri memiliki arti pot api, di mana bentuk pot ini dibentuk seperti api yang sedang membara. Lacquered ware. Mangkuk lakuer sebenarnya sudah diproduksi pada periode Jomon awal hingga akhir. Lakuer adalah material yang berasal dari ekstrak tumbuhan yang bernama Toxicodendron verniciflum. Material ini dapat memberi banyak manfaat jika dipoles ke karya-karya tertentu seperti mangkuk, tembikar, dan keramik lainnya. Material ini bisa memberi fungsi anti air, tahan lama, dan bisa memberi warna. Inilah mengapa banyak orang Jomon memakai material ini. Dogu. Dogu adalah salah satu artefak berbentuk figur yang dibuat dari tanah liat. Figur ini biasa mewakili manusia atau hewan dan dipercaya bahwa dogu adalah salah satu kepentingan untuk mengadakan ritual keagamaan. Meskipun sampai sekarang kita masih belum yakin keyakinan apa yang dianut. Dogu juga ditemukan dari berbagai periode Jomon dengan variasi bentuk yang unik. Dogu yang mempresentasikan manusia seringkali tidak realistis. Dogu yang sering ditemukan berbentuk figur wanita yang dianggap berhubungan dengan ritual kesuburan. Contoh figur yang paling terkenal adalah Jomon Venus yang menggambarkan seorang wanita. Beberapa menganggap ini menggambarkan wanita yang sedang hamil. Selain itu, ada juga dogu berwajah hati. Taiko. Pada bukti fisik Haniwa, yang merupakan patung berasal dari tanah liat, dapat terlihat orang yang menggenggam alat musik tabuh atau taiko. Bagaimana pula, dalam berbagai kelompok masyarakat, alat musik pertama yang ditemukan adalah alat musik taiko atau sejenisnya. Pada zaman Jomon, taiko yang digunakan tidak terlihat seperti yang ada saat ini. Pada saat itu, taiko belum tersentuh oleh pengaruh kebudayaan Korea dan Cina. Taiko biasa digunakan untuk berbagai tanda atau alarm pada kegiatan di desa. Selain itu, festival yang memperingati hasil panen pertanian diadakan dengan menggunakan iringan taiko. Selain tembikar dan karya-karya tersebut,
Di era Jomong juga terdapat peninggalan-peninggalan lainnya, seperti senjata-senjata dan perhiasan. Kebanyakan senjata yang ditemui terbuat dari batu-batuan, seperti kapak batu, tombak, pisau, ujung panah, dan lainnya. Hal ini dikarenakan zaman Jomong, terutama bagian awal ke pertengahan, sangat erat dengan pola hidup berburu. Untuk perhiasan, banyak dari mereka menggunakan batu-batuan dan cangkang-cangkang laut. Beberapa fakta. Kita sudah tahu betapa pentingnya peran tembikar dalam membantu sistem kehidupan masyarakat Jepang pada era Jomon. Namun di luar hal itu, tembikar Jomon tetap adalah sebuah karya seni yang kita patut apresiasi keindahannya. Meskipun kita sudah tahu bahwa pada era Jomon sudah berkembang alat musik taiko, kita masih belum bisa memastikan tentang lagu-lagu apa yang sebenarnya mereka bawakan. Karena pada zaman Jomong, sifat lagu tidak berwujud. Karena sifat ini kita tidak mempunyai bukti konkret kalau adanya atau tidak lagu-lagu zaman Jomong. Akan tetapi, jika kita lihat penggunaan alat musik taiko pada zaman Jomong, mereka sudah menggunakan ini sebagai pengiring festival panen, dan dari situ dapat dilihat bahwa sebuah bentuk musik sudah digunakan pada acara-acara tertentu. Dalam proses pembuatan tembikar, pada awalnya memang hanya menggunakan pola dari tali, dan masih sangat sederhana. Tetapi dengan berlanjutnya waktu dan era, masyarakat Jomong tentu telah mengenal cara-cara baru untuk mendekorasikan tembikar, seperti dengan batu-batuan, kulit kerang, dan bambu. Dan dengan berkembangnya alat-alat untuk mendekorasi tembikar, dari itu pula tembikar-tembikar Jomong bisa terdekorasi secara lebih detail dan indah. Pada zaman Jomong, sudah ditemukan bahwa ada sebuah sistem barter. Dari sini kita bisa lihat bahwa pada zaman ini, manusia-manusia zaman Jomong sudah mengetahui cara pertukaran barang. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa kemungkinan besar mereka sudah memperjualbelikan tembikar dengan sistem ini.